Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walau anna Qur'anan suyurat bihil jibal aku ti'at bil adu. Aku lima bil maut tabalilahil amru jami'a. Inama amru ijarudaan salahu kun fayakun. Amma ba'du. Ya, selamat sore, saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Bagi yang berpuasa, saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa ya. Semoga lancar dan semoga semuanya sehat-sehat selalu. Ya, pada sore hari ini saya membuat format ya, judul tujuan dari arti Al-Fat atau Al-Fatihah dan Raja Arab Saudi yang beribu kota Mekah. Mungkin agak terkejut ya apa-apa yang saya sampaikan dari awal sampai yang hari ini. Ya, mungkin ini adalah mungkin bagian terakhir ya, episode terakhir. Mudah-mudahan selesai. Itu oleh karena saya nggak bisa menahan ya atau menyimpan sendiri apa-apa yang saya ketahui. Nanti akibatnya saya jadi manusia yang kafir. Artinya kafir kan tidak bermanfaat. Jadi saya tidak mau hidup nih atau saya menjadi kafir, atau menjadi orang yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Jadi segera saya sampaikan apa-apa yang saya ketahui, yakni atas petunjuk Allah. Ya, tentunya ada yang diperintahkan ya, yang mewakili Allah yang untuk mengajari saya, yaitu Jibril yang mengajari saya seperti ini. Jadi bukan karena saya pintar, sebenarnya sama lah dengan kalian, bukan. Cuma hanya satu aja perbedaannya, ya karena saya diajari oleh Jibril, itu aja. Baiklah, saya akan memulai dari ini dulu ya, yang kemarin itu kan saya sudah menerangkan ada 3 poin yang kemarin, yaitu tentang tujuan kami ya, menjelaskan tujuan tentang Pancasila. Jadi saya melanjutkan dari 3 perumus Pancasila kemarin itu, Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Saya hanya melanjutkan poinnya 1 itu, tujuannya agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Berarti terciptalah kejayaan negara. Memang itulah cita-cita kami, termasuk tujuan kitab Pancasila itu untuk petunjuk untuk menuju kejayaan negara. Jadi kami ini memang nggak kemana-mana, tujuannya hanya 1, untuk menjadikan negara ini ya tercipta pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti terciptalah kejayaan negara. Itu tujuan kami. Poin 1 itu. Poin kedua kemarin soal merubah undang-undang ya yang dibuat oleh Kemenkumham ya, soal undang-undang yang tidak kokoh, tidak tetap, lemah bunyi
undang-undang tersebut. Kalau salah di pasal 18. Kalau tidak salah, kalau seandainya salah ya mohon dikoreksi ya. Kalau tidak salah itu di ayat 18. Lemah. Itu poin kedua. Poin ketiganya tentang tugas dari petugas karantina. Saya menghimbau ya. Karantina ini kan adalah tempat untuk orang-orang yang ilegal. Orang-orang yang nggak sah, ilegal kan artinya kan tidak sah. Tidak, orang-orang yang tidak resmi kayak orang asing ternyata paspornya sudah habis tapi masih berada di Indonesia atau tidak memiliki paspor. Berarti itu adalah warga negara ilegal. Ya kan? Termasuk juga apabila ada orang Indonesia nih KTP, paspornya, tentunya dari imigrasi tanya dong, apa nih tujuannya? Oh tujuannya mau ke Tanah Suci Mekah. Jangan lepasin dari karantina. Langsung kau ditangkap aja, jangan kasih keluar. Kalau seandainya tujuannya seperti itu. Tetapi ditangkap itu jangan dikeluarkan dari karantina, tetapi harus diberikan penyuluhan, kasih pengetahuan. Bu, Pak, bahwa kita ini kan diciptakan dari tanah, itu kan dijelaskan oleh Al-Quran. Kedua, masjidnya pun juga Masjid Al-Haram, artinya tempat peribadatan yang terlarang, Bu, Pak. Al-Haram itu artinya yang terlarang. Gitu. Jadi dengan lembut ya memberikan penyuluhannya kepada warga ilegal gitu, yang nggak jelas. Kalau warga Indonesia ya kasih penyuluhannya seperti tadi. Hanya kita dibuat dari tanah, ayo kita sucikan tanah air kita. Juga di sana tempat peribadatan juga namanya kan Masjid Al-Haram, Bu, Pak. Berarti artinya masjid yang terlarang. Mau Ibu, Pak, nanti jadi umat yang haram. Kan bulannya juga bulan Muharram nanti setelah hari perayaan Idul Adhanya gitu. Kemudian yang Ibu sembah juga itu Ka'bah, itu berhala, Bu, Pak, gitu. Jadi kasih pengetahuan. Kalau sana udah mengerti, gitu ya, lepasin dari karantina, bebaskan baru. Jadi 3 poin itu kemarin. Nah, sekarang kembali ke topik ya. Jadi kan tujuan dari arti Al-Fat atau Al-Fatihah ini, artinya kan yang membukakan pintu rahmat ya, atau pintu rahmat. Sebenarnya al yang pakai yang itu siang ya. Jadi yang membukakan pintu rahmat itu. Makanya kenapa bisa menjadi sentral bacaan-bacaan ya, umpamanya contohnya ketika sholat. Oleh karena seperti yang kemarin lusa sudah saya sampaikan, karena arti dari Al-Fatihah itu sesuai gitu kan. Alhamdulillahirobbilalamin, yang maha terpuji lagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik, yang maha pengasih lagi penyayang, Malik Yaumiddin, yang memiliki raja dari pembalasan. Artinya apa yang kita lakukan kalau kita dengan bahasa Indonesia, memang generasi penerus ini yang masih kecil atau yang sampai SMA itu kan belum meresapi masalah ayat. Andai kata dengan bahasa Indonesia memang akan lebih meresap generasi penerus nih. Ini nih tujuan sholat nih yang dibacaannya nih gitu. Iya kan Abu ya kan sa'in, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang bukan kau sesatkan. Jadi lebih mengerti, ini nih tujuan Al-Fatihah kenapa menjadi utama, karena artinya ini dia gitu. Seandainya dengan berbahasa Indonesia gitu, cuman kan terlalu sempit kaum kita nih. Kita sih jujur aja, kita harus jujur apa adanya. Saya pernah melihat di televisi atau di berita ya, ada menggunakan bahasa Indonesia di daerah, tapi ya di daerah
itu kalau nggak salah ditangkap atau bagaimana ya. Saya agak-agak lupa waktu itu, pokoknya dipermasalahkan lah. Tapi kalau soal Sadek, nabi palsu, itu saya tahu di kandang haur. Itu langsung ditangkap, kemudian disuruh insaf. Ya soalnya dari pengikutnya aja, bersadatnya aja begitu. Wah, aku bersaksi bahwa Sadek adalah Rasul Allah. Mengklaim Ahmad aja ya, yang dianugerahi Al-Quran ya, pemenangnya Injil, yang mengerti Injil, kan berarti mengerti Injil yang awal adalah Ahmad, yang berarti di tahun 579, kan itu artinya maksudnya, sehingga dia mengerti Injil